Shalom, selamat pagi keluarga damai. Sungguh bersyukur buat satu hari baru lagi yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Pagi ini renungan kita saya beri judul Anak Kecil Dalam Diriku. Dan akan kita dasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari Lukas 18 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika membaca ayat ini, saya teringat pengalaman saya dalam dua acara dan lokasi yang berbeda dan cukup kontras. Suatu kali saya diajak seorang teman untuk menghadiri ibadah yang dipimpin oleh seorang pendeta yang cukup terkenal. Di tengah-tengah pemberitaan firman, terdengar suara tangis seorang anak yang cukup kencang. Saya bisa melihat sang ibu yang tampak berusaha menenangkan anaknya. Namun tiba-tiba saya mendengar suara bentakan dari arah mimbar. "Bawa anak itu keluar!" Sang pendeta tampak begitu gusar. Dan sekali lagi ia menegaskan agar anak itu dibawa keluar karena mengganggu jalannya ibadah. Saya mengingat dengan jelas ekspresi sang ibu yang tampak begitu kecewa dan merasa direndahkan. Di lain waktu, saya mengalami hal yang mirip ketika mengikuti ibadah di gereja kita tercinta, GKI Damai. Seorang anak menangis dengan begitu keras di tengah pemberitaan firman, membuat sang pendeta berhenti berbicara. Hati saya berdegup kencang karena ingatan saya kembali ke peristiwa pertama tadi. Saya menantikan ucapan Bapak Pendeta. Perlahan saya melihat ke arah mimbar, dan saya melihat ekspresi Pak Pendeta yang tersenyum, lalu dengan suara yang lembut berkata, "Wah, sepertinya adik kecil ini juga ingin memuji Tuhan dengan suaranya. Mungkin Papa atau Mama bisa membawa ke sekolah minggu ya, nanti bisa ditemani oleh Bapak Ibu Asher." Saat itu saya merasa sangat bersyukur dan terharu. Dua pengalaman yang sangat kontras ini melekat dengan jelas dalam pikiran saya dan selalu muncul setiap kali saya membaca nats firman tersebut di atas. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan melalui bacaan firman hari ini. Pertama, mereka yang diberkati dalam Kristus pasti memiliki kerinduan agar anak-anak mereka juga diberkati di dalamnya. Pada ayat ke-15 dikatakan, "Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus." Pada Alkitab bahasa Inggris New Living Translation dikatakan, "One day some parents brought their little children to Jesus." Di sini lebih tegas dikatakan bahwa yang membawa anak-anak itu adalah orang tuanya. Setiap orang tua yang hidupnya, hatinya telah disentuh oleh Kristus, pasti ingin membawa anaknya datang kepada Kristus. Tidak ada orang yang terlalu muda atau terlalu kecil untuk dibawa kepada Kristus. Saya sangat mengagumi para pelayan jemaat anak, khususnya kelas batita. Dulu ketika saya membawa anak saya yang masih bayi ikut ibadah sekolah minggu di kelas Nuh, saya selalu memperhatikan betapa repot dan susahnya mengajar anak-anak kecil yang bahkan belum dapat berbicara atau berjalan. Namun inilah kerinduan yang seharusnya ada dalam diri setiap orang tua. Membawa anak-anak untuk mengenal Tuhan dan juru selamat mereka. Bapak, Ibu yang terkasih, berapapun usia anak-anak kita, mungkin masih terlalu kecil sehingga kita menganggap mereka belum mengerti. Atau bahkan mungkin mereka sudah besar sehingga mereka sudah punya pemikiran sendiri dan jalannya sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita membawa anak-anak kita kepada Yesus?
Yesus. Poin yang kedua, Kristus ingin anak-anak dibawa ke hadapannya. Ayat ke-16 mengatakan, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Para orang tua ini dimarahi oleh murid-murid Yesus. Mungkin saat itu mereka merasa direndahkan, seperti ibu yang saya ceritakan di awal tadi. Mungkin mereka sempat berkecil hati. Namun Yesus memanggil mereka. Di sini kita melihat bahwa Sang Guru yang agung itu pun ingin anak-anak dibawa ke hadapannya. Ia tidak melihat anak-anak sebagai pengganggu. Ia pun ingin memberkati anak-anak. Tidak ada yang boleh menghalangi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus mencintai anak-anak kecil sebagaimana Ia mengasihi para orang tua. Karena itu Yesus pun ingin kita melihat anak-anak sebagaimana Ia melihat mereka. Jangan sekali-kali kita meremehkan anak-anak, apalagi menghalang-halangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Bahkan sebaliknya, Tuhan pun bisa memakai anak-anak untuk mendatangkan berkat bagi orang tua dan keluarganya. Poin yang ketiga, kita harus memiliki kualitas hati seperti anak kecil untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus tidak hanya ingin anak-anak dibawa ke hadapannya. Lebih jauh lagi, Ia mengatakan orang-orang yang seperti anak-anak inilah yang empunya kerajaan surga. Dengan keras Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tuhan menyatakan bahwa menyambut kerajaan Allah membutuhkan sikap hati seperti anak-anak. Kualitas hati seperti apa yang dimiliki seorang anak kecil yang harus tetap ada dalam diri kita? Yang pertama, seorang anak kecil selalu merindukan kehadiran orang tuanya dan menyambut orang tuanya dengan sukacita. Adakah sikap ini dalam hati kita? Adakah kita rindu untuk terus-menerus bersekutu dengan Allah dalam doa, saat teduh, dan membaca firman-Nya? Adakah kita bersukacita untuk setiap kesempatan bertemu dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Kualitas yang kedua, seorang anak kecil menerima dengan yakin apa yang diberikan orang tuanya. Seorang anak kecil percaya bahwa apa yang ia terima dari orang tuanya pastilah yang terbaik. Hanya hati yang bersedia menerima apa saja yang diberikan Tuhan, yang disebut oleh Tuhan sebagai pemilik kerajaan Allah. Hati orang percaya yang dengan rendah hati mengakui ketidaklayakannya dan dengan penuh rasa syukur mencukupkan diri pada anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Kualitas hati yang ketiga, seorang anak kecil memiliki iman dan ketergantungan penuh kepada orang tuanya. Lihatlah seorang anak kecil yang dilempar tinggi oleh ayahnya. Dia tidak takut, melainkan tertawa riang karena ia yakin sang ayah akan menangkapnya. Inilah kualitas utama yang harus dimiliki setiap orang untuk memasuki kerajaan Allah. Beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Karena sesungguhnya keselamatan itu merupakan anugerah. Dan untuk mendapatkannya, kita hanya perlu beriman dan berserah penuh kepada Yesus. Ketika orang-orang dewasa tidak memiliki kualitas hati seperti anak kecil, mereka cenderung bergantung kepada kekuatan sendiri, kepada penilaiannya sendiri, dan tidak dapat berserah sepenuhnya kepada Yesus. Hal inilah yang membuat mereka justru tidak dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kekhawatiran duniawi, ekspektasi dan harapan-harapan yang ditentukan oleh manusia membuat hidup menjadi penuh keresahan dan kurang damai sejahtera. Karena itulah Yesus mengajak kita untuk selalu memiliki kualitas hati seorang anak kecil yang dengan penuh keyakinan, percaya, dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Karena kita tahu keselamatan itu hanya ada dalam Yesus.
Dan ketika kita sudah berada dalam tangannya, tidak ada yang dapat merenggut kita dari kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi anak-anak dan Engkau ingin agar kami memiliki kualitas hati seorang anak kecil di dalam diri kami. Ampuni kami ya Bapa, kalau mungkin selaku orang tua, kami belum membawa anak-anak kami kepadamu. Berikan kami keberanian untuk membawa anak-anak kami dekat di hati-Mu. Ampuni kami juga Bapa, ketika mungkin di dalam kedewasaan kami menjadi sombong dan bergantung kepada kemampuan kami sendiri. Dan kami lupa bahwa sesungguhnya apapun yang saat ini kami miliki dan yang mampu kami lakukan, semuanya itu hanyalah karena anugerah-Mu. Ajar kami ya Tuhan, meneladani Yesus yang menyambut anak-anak dengan kasih-Nya, sehingga kami pun bisa melihat setiap anak-anak dengan kasih Yesus. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjaga agar kualitas hati anak kecil tetap ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, sudah siapkah kita menumbuhkan kembali kualitas hati anak kecil dalam diri kita? Mari kita menyambut kerajaan Allah di layaknya seorang anak kecil. Tuhan memberkati.